Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Just Talk. Jadi kita sekarang hanya akan berbincang-bincang aja ya. Jadi channel kita sekarang akan membahas atau berbincang perihal-perihal yang ada mungkin di sekitar kita ya, baik dari hal sepak bola, baik dari hal musik, dari hal misteri, dan mungkin hal-hal sifatnya kehidupan sehari-hari kita ya, baik sosial apapun budaya bisa juga ya. Tapi maaf, kita tidak akan membahas hal-hal sifatnya sensitif ya, seperti mungkin politik, seperti SARA ya mungkin. Jadi itu tidak akan kita bahas di channel kita. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman teman kami ya, waktu lagi dia bekerja. Ini kisahnya berawal dari dia adalah seorang montir ya. Dia adalah seorang montir bengkel ya. Dan dimana saat itu dia sedang ada job balapan. Dia itu kan seorang mekanik ya. Jadi mekanik itu bekerjanya itu di saat siang melakukan balapan, di malamnya dia melakukan persiapan. Jadi dia sebagai mekanik motor ya. Oke. Diceritakan di suatu tempat, mungkin tidak akan saya bahas tepatnya di mana, tapi dia mengatakan di tempat yang ada di Indonesia ya. Dan malam itu dia bersama temannya cuma berdua ya, diberikan tugas untuk memperbaiki, atau kalau orang bilang itu nyeting ya. Jadi nyeting motor untuk persiapan balap besok. Diceritakan malam itu mereka berdua sedang melakukan setting motor agar motornya bisa maksimal besok di pertandingan. Dan dia dengan asik tetap ya melakukan setting motornya. Dan yang satu lagi temennya itu kan dia cuma supir ya, jadi dia cuma diam di sekitar si mekanik tersebut, di sekitar tidak jauh dari si mekanik itu bekerja ya. Tapi dia cuma mungkin santai-santai aja ya, melihat kondisi sekitar aja, dengan dimana emang di sekitar itu masih ada ya mekanik lain yang melakukan pekerjaan yang sama ya. Karena kan di dalam suatu tempat balapan itu kan biasanya ada semacam room khusus untuk pembalap, atau room khusus untuk punya seseorang atau perusahaan sebelumnya. Biasanya kan contoh kalau di MotoGP ya, ada untuk ini untuk room Yamaha, ini untuk Honda, ini untuk Kawasaki ya. Itu kali ini kan masih sifatnya balapan, mungkin belum ke arah itu ya, masih pribadi ya, pemilik pribadi ya. Oke. Saat itu dia melakukan setting motor dengan biasa, seperti biasanya dia menyeting. Dan tapi pada waktu menjelang mungkin hampir jam 2 atau jam 1 ya, dia merasakan hal yang tidak biasa ya, dimana pada waktu nyeting aja dia selalu merasakan hal yang di luar kebiasaan, yaitu seperti dia merasakan ada hal-hal gaib yang mendengar ya, seperti ada mendengar sesuatu, ada suara burung, suara-suara yang aneh gitu kan. Tapi dia tidak mempublikasikannya karena itu mungkin dia menganggap itu di lapangnya, hal itu biasa, mungkin angin ya. Terus jatuh sambil mengerjakan ngotak-atik motor itu tersebut, dia santai, dan temannya mungkin ketidurannya karena mungkin dia tidak ada pekerjaan, karena dia itu hanya supir ya. Dan dia dengan sendiri saat lagi nyeting motor, akhirnya dia dengan rasa mungkin sedikit penasaran, apa sih ini, segala kanamu aja orang Sundanya, jadi segala kedengar gitu kan, sesuatu itu jadi terdengar, itu jelas ya. Jadi hal-hal yang rasanya ini tidak biasa ya. Nah, dia terus melakukan aktivitasnya tanpa dia peduli ya dengan sekitarnya. Lalu akhirnya mungkin menjelang jam 2:04 atau ya, dia akhirnya selesai ya. Dan dia membereskan alat-alatnya, lalu dia membangunkan si supirnya ya. Dan lalu dia pergi untuk istirahat di mobil ya, karena itu kan di sana tidak ada fasilitas rumah ya. Jadi dia tidur di mobil perusahaan ya. Biasanya kan mobil untuk mengangkut atau mobil untuk melakukan loading ya. Jadi dia pergi untuk beristirahat di mobil tersebut. Tapi baru beberapa langkah, mungkin sekitar 10 meter dia berjalan ke arah mobil ya untuk istirahat, tiba-tiba 3 motor yang dia barusan perbaiki nyala sendiri ya, bayangkan. Dan dia sempat berpaling, loh kok bisa nyala, di sana ada siapa sih? Nah, si mekanik bertanya pada si supir, nggak ada orang kan, kita cuma berdua tadi, kok motor ada yang nyalain? Akhirnya mekanik kembali lagi ke tempat suara itu ya, arah motor bunyi itu. Dan dia melihat sekitar, pas dia mendekati tempat tersebut, motor itu mati lagi ya, tidak nyala ya, dalam kondisi hidup ya. Lalu bertanya, loh
oh tadi saya jelas ya ada motor hidup gitu kan, nyala gitu kan. Akhirnya dia kembali lagi ke arah temannya yang menunggu di dekat mobil, tapi baru 5 langkah dia berjalan, motor itu nyala kembali ya. Dan itu sangat membuat dia kaget ya, karena kok bisa ya ceritanya. Dan akhirnya dia bertanya kepada supirnya, kayaknya ini tidak benar nih, kayaknya ada sesuatu di sini. Oke lah, kayaknya kita mengganggu ya, kayaknya kita mengganggu mereka kan, makanya mereka mengganggu kita gitu kan. Akhirnya dia dengan tanpa pikir panjang, akhirnya dia pergi ke mobil dan dia menelpon atasannya. Mungkin kondisinya emang seperti itu ya, dan mungkin hal-hal seperti itu terjadi kepada yang lain, tapi mungkin juga tidak ya, karena kayaknya si mekanik ini mungkin terlalu khusyuk ya, jadi mengerjakan. Dan dia tadi udah awal-awalnya sih udah ketahuan kan ada hal yang dia tidak pahami ya, seperti suara-suara aneh, ada semacam ada yang melempar gitu kan, jadi dia tidak peduliin karena dia cuek. Dan akhirnya pada selesai ada kejadiannya yang tadi yang tidak disangka-sangka ya, 3 motor itu nyala sendiri ya dan mati sendiri. Dan akhirnya dia dengan perasaan ya udah kayaknya kita harus istirahat, dan itu mungkin kehendak mereka ya, bukan mengganggu tapi mengingatkan, mungkin waktu sudah malam ya, mereka merasa terganggu mungkin ya. Jadi akhirnya dia pergi dan untuk persiapan pagi-pagi ya, untuk ngecek nanti pagi-pagi sebelum pertandingan dimulai. Dan akhirnya si mekanik dan si supir pergi ke mobil untuk istirahat ya. Dan pada pagi-pagi saat dia sudah persiapan untuk balapan, dia bangun kembali dan dia pergi lagi mengecek motor tersebut. Dan emang kondisi motor itu dalam kondisi emang mati ya, dalam kondisi siap tempur ya. Dan emang kayaknya kejadian tadi malam itu membuat si mekanik dan si supir berpikir, mungkin kita hidup ya itu berdampingan dengan alam lain, dan kita sebenarnya jangan saling mengganggu. Dan mungkin karena kondisi kita terlalu malam ya, dengan suara kan namanya nyeting kan gerung-gerung kan, kayaknya itu mengganggu mereka juga ya. Dan akhirnya mungkin kita juga harus saling menghargai kondisi satu sama lain. Hal itu membuat mereka terganggu ya, jadi mereka juga akhirnya usil kepada si mekanik dan temannya itu ya, dengan hal seperti yang tadi malam disampaikan. Oke, jadi ini mungkin semangat pesan aja. Dan memang betul dimanapun kita berada, kita tetap harus menjaga, saling menjaga alam sekitar ya. Dimanapun kita berada, kita minimal kita menyapa, mengucap salam ya, karena siapapun dimanapun kita berada pasti ada hal yang sifatnya tidak dapat kita pahami dengan logika ya. Dan itu memang betul, karena kita hidup berdampingan dengan dunia gaib ya. Oke, itu aja mungkin pesannya yang saya dapatkan dan cerita ya dari teman saya. Mungkin sesaat dia melakukan pekerjaan sebagai mekanik di salah satu perusahaan atau tim balapan yang ada di Jakarta sana, atau di Bekasi sana, Bekasi ya, sana Bekasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Andri, sampai jumpa lagi di cerita-cerita lainnya dan pembahasan lainnya di channel 3F Just Talk.